Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang kedua, ya. Pertemuan kedua, nanti saya minta 3 orang presentasi, jelaskan apa yang dia tulis di sini. Jadi nanti orang pertama bicara tentang video 1, orang kedua bicara video 2, orang ketiga bicara video 3. Kemudian sesudah itu baru saya presentasi, ya. Kita acak. Orang pertama, Elsa Nindya. Ada orangnya? Oh ya, silakan Mbak. Perkenalkan diri kemudian sampaikan materi. Oh, berdiri. Oh ya, silakan. Sampai nggak ini? Perkenalkan, nama saya Elsa Nindya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang artikel jurnal yang pertama, yaitu Community Business Action Plan Based on Regional Potential in the Framework of Agrarian Reform, atau Action Plan Usaha Masyarakat Berbasis Potensi Wilayah dalam Bingkai Reforma Agraria. Materi ini berasal dari studi di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dalam artikel jurnal ini saya sudah mencari poin penting dalam artikel jurnal sebanyak 5, yaitu yang pertama, action plan dibutuhkan dalam usaha masyarakat yang berbasis potensial wilayah dalam bingkai reforma agraria. Dalam reforma agraria ini terdiri atas 3 bagian, yaitu reforma agraria regulasi yang berbentuk perundangan, yang kedua reforma agraria berupa aset yang diimplementasikan dengan penataan ulang aset, dan yang ketiga reforma agraria akses, yaitu pemanfaatan dari akses itu tersebut. Kedua, regional potensial berupa berbasis pada potensi wilayah. Ketiga, community business berupa usaha masyarakat. Dan ketiga, action plan merupakan perencanaan tindakan. Ketiga komponen ini digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi individual dan sosialnya. Dari kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari indikator pencapaian, yaitu pertama, kenaikan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Kedua, peningkatan kesehatan anggota keluarga. Ketiga, investasi yang dapat berupa tabungan keluarga di masyarakat. Poin penting yang ketiga adalah Agrarian Transformation Condition of Development. Bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan di pedesaan dan ingin melakukan pula akselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Radikal ini bermaksud murni dan konsekuen. Artinya, untuk mencegah and efisien dibutuhkan regulasi yang tepat sebagai pedoman kerja pada pelaksanaan reforma agraria. Regulasi yang tepat dan pelaksanaan yang kompeten menjadikan reforma agraria berpeluang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Jadi, poin yang keempat, gabungan antara reforma agraria, community business, dan action plan mampu meningkatkan kesejahteraan dalam konteks Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
Hasil penelitian ini diterangkan dalam 4 jenis kesejahteraan, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan budaya. Bentuk dari kesejahteraan di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ini berupa 1. Kesejahteraan masyarakat, mampu memanfaatkan, menaikkan, membangun sektor usaha, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, dan kerajinan, serta pariwisata. Kedua, bentuk kesejahteraan psikologi. Masyarakat mampu bersikap tenang dan tidak stres dalam menghadapi dinamika kehidupan, mampu berpikir jernih dan mendalam, menghilangkan kekhawatiran, dan mampu bertanggung jawab. Ketiga, yaitu yang dapat dituju adalah kesejahteraan sosial. Masyarakat mampu berinteraksi satu dengan yang lain secara harmonis. Bentuk interaksi ini adalah tindakan dua atau lebih pihak yang saling mempengaruhi dan memberi efek atau dampak. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan budaya. Bentuk dari sikap, pola pikir, perilaku, dan pengetahuan yang mengekspresikan tradisi, adat istiadat, dan kesenian, sehingga tradisi, adat istiadat, serta kesenian yang ada di wilayah Desa Sendang dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Oke, aplaus ya. Jangan pergi dulu. Ada yang ingin komentar? Yang hadir? Ada? Kalau nggak ada komentar, nanti saya yang komentar. Ada? Oke ya, jadi kita kan sekarang sedang kuliah sosiologi agraria, dan Anda sudah tahu ada 7 teori sosiologi gitu ya. Masih ingat kan? Teori struktural fungsional, teori konflik, itu di paradigma fakta sosial. Kemudian ada teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, itu di paradigma perilaku sosial. Kemudian ada lagi teori aksi, teori fenomenologi, teori interaksi simbolik, itu ada di paradigma definisi sosial. Nah kemudian itu yang harus nanti kita benturkan dengan fenomena yang dijelaskan narasumber ya. Beliau bicara tentang kesejahteraan. Ada yang ingin komentar? Sesudah saya kasih pengantar begitu ada? Kalau Anda ditanya misalnya begini, berdasarkan penjelasan narasumber tentang kesejahteraan yang ada sekian banyak variasi itu, teori mana yang menurut Anda paling cocok untuk membedahnya? Pengembangan wilayah. Kita lepas dulu ya. Audiens dulu sebelum beliau. Ada? Ada yang berani hands up, angkat tangan kemudian jelaskan. Menurut saya Pak, kesejahteraan ya itu bisa dibedah dengan teori apa gitu ya. Ada yang bisa? Audiens? Ingat rumusnya ya, bahwa kita belajar sosiologi agraria. Kita akan coba pilih salah satu dari 7 teori itu untuk membedah kesejahteraan masyarakat. Yang tadi dibilang narasumber, ada 4. Ada kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan budaya, kesejahteraan psikologis. Kalau audiens nggak bisa berarti narasumber ya. Kalau mau milih teori yang mana Pak? Silakan Pak. Dari 7 teori sosiologi itu, teori mana yang menurut Mbak paling tepat? Menurut saya pengembangan wilayah Pak. Di teori sosiologi yang saya ceritakan nggak ada teori pengembangan wilayah. Yang saya sebutkan itu adalah teori general ya, general teori yang paling umum, teori yang paling besar. Teori pengembangan wilayah itu maksudnya di technical teori. Jadi kalau nanti Anda belajar skripsi di metode penelitian di semester 5, teori itu ada 3 tingkatan. General teori, middle teori, technical teori. Teori pengembangan wilayah itu masuk di technical teori, sudah teknis. Nah nanti ada teori di antara yang general sama yang teknis, ada namanya middle teori, teori pertengahan, menghubungkan antara yang atas dengan yang bawah, antara yang general dengan yang teknis. Contohnya begini, kalau Anda bicara tentang konflik, teori besarnya kan teori konflik. Middle teorinya itu teori bahwa konflik itu fungsional, itu teorinya Lewis Althusser. Kemudian teori tentang mediasi,
Itu di technical theory. Jadi berjenjang. Nah, hari ini sampai nanti pertemuan yang akan datang, kita akan bicara tentang 7 teori itu, supaya teori itu masuk di dalam benak Anda. Jadi tanpa menghafal, insya Allah jadi hafal. Ada 7 teorinya, teori struktural fungsional, teori konflik, itu di paradigma fakta sosial, teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, itu ada di paradigma perilaku sosial. Kemudian teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik itu ada di paradigma definisi sosial. Pilih satu dari 7 teori itu. Nanti kalau ujian begitu, kalau ujian saya tunjukkan fenomena tertentu, kemudian Anda harus pilih teori yang Anda sukai, kemudian bedah fenomena itu dengan menggunakan teori yang Anda pilih. Jadi jawabannya bisa beda-beda. Jadi ada 7 teori, jadi tiap orang bisa pilih teorinya masing-masing. Yang penting argumentasinya. Ya, oke, sekarang kita latihan, kita simulasi, kita latihan. Silakan Mbak, pilih teori yang mana. Dari 7 itu pilih yang mana. 7-7-nya betul ya. 7-7-nya itu bisa, yang penting argumentasinya. Kalau nanti Anda salah, saya tunjukkan argumentasinya. Pilih. Gak usah bahas ini simpen dulu. Nanti diskusi tentang naskahmu nanti. Sekarang kamu kan sedang cerita tentang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu harus dibedah dengan teori. Kamu pilih 1-7 itu teori yang mana? Pakai mikrofon, happy aja. PD kan ciri khas anak STPN itu PD, percaya diri. Saya teorinya belum. Nggak usah pegang mikrofon. Kalau belum bilang belum, nggak apa-apa. Kan PD itu begitu. Untuk ke-7 teorinya saya belum paham. Oke. Jadi saya Oke, belum paham. Di pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya. Sekarang kalau gitu saya jelaskan ulang. Mbak perhatikan baik-baik, nanti kemudian pilih. Teori struktural fungsional itu kekuatannya pada sinergi. Sinergi para pihak, bagaimana para pihak bekerja sama melakukan sesuatu. Itu teori struktural fungsional. Teori konflik kekuatannya pada wewenang dan kepentingan. Tiap orang punya wewenang berbeda, punya kepentingan yang berbeda, sehingga kemudian punya potensi konflik. Kemudian teori perilaku sosial, kekuatannya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau Anda ingin bahas tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat, pakai teori itu cocok. Kemudian Anda bisa juga pilih teori pertukaran sosial, kekuatannya pada reward and punishment. Kalau Anda mengerjakan sesuatu, ada hadiahnya, ada ganjarannya, atau ada sanksinya, atau ada hukumannya. Reward and punishment. Kemudian kalau teori aksi, kekuatannya pada kesadaran subjektif, Anda yang memutuskan, atau kesadaran objektif, Anda tunduk pada keputusan orang lain. Kemudian teori fenomenologi, kekuatannya pada norma. Norma itu aturan, ketentuan. Kemudian teori interaksi simbolik, kekuatannya pada makna. Bagaimana memaknai sesuatu. Pilih 7 teori itu, kemudian benturkan dengan kesejahteraan masyarakat. Begitu Mbak, ayo pilih dulu. PD aja, salah nanti dikut. Apa? Sosial fungsional. Yang pertama. Bukan. Struktural fungsional. Struktural fungsional kekuatannya pada sinergi. Silakan Mbak, benturkan. Karena menurut saya dalam artikel jurnal ini membahas dari usaha masyarakat desa Sendang yang memanfaatkan potensi wilayahnya untuk membangun kesejahteraan di desa. Sudah? Oke. Teori struktural fungsional itu kekuatannya pada sinergi para pihak. Kalau bicara tentang sinergi para pihak, berarti mereka berbagi peran. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Dalam konteks desa Sendang, ada peran 3 pihak. Peran 3 pihak itu adalah pemerintah desa, kemudian yang di tengahnya itu tokoh desa, kemudian yang paling bawah masyarakat desa. Mereka bertiga berperan dalam bidangnya masing-masing. Yang masyarakat desa melaksanakan kebijakan pemerintah desa, yang pemerintah desa mengeluarkan kebijakan untuk membangun kesejahteraan, yang tokohnya yang di level menengah, tokoh masyarakat di middle class itu dia kemudian mendorong masyarakat agar ikut melaksanakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Mereka bersinergi, maka kemudian berhasil mewujudkan kesejahteraan versi masyarakat desa Sendang. Saya ulang kalimatnya, kesejahteraan versi masyarakat desa. Jadi kesejahteraan versi lokal ya. Kalau orang Jakarta lihat pasti belum sejahtera, tapi bagi mereka itu sudah sejahtera. Begitu ya? Oke Mbak, diulang yang saya sampaikan tadi. Itu cara bedahnya seperti itu ya. Jadi pada artikel jurnal ini termasuk dalam
fungsional yang berupa usaha masyarakat dari pemerintah, desa maupun masyarakat itu sendiri. Dari pemerintah mungkin dapat berupa regulasi yang dapat perundang-undangan. Kemudian nanti diteruskan pada pihak desa yang akan memberikan atau bentuk berupa pemberdayaan bagi masyarakat, sehingga nantinya masyarakat yang ada di desa sedang dapat memanfaatkan dari pemberdayaan itu untuk mengelola sumber daya ataupun basis potensial yang ada di wilayah desa sedang itu. Oke, pertanyaan konfirmasi artinya benar nggak yang disampaikan? Yang melakukan pemberdayaan masyarakat itu siapa? Karena tadi Anda bilang pemberdayaan masyarakat, ya. Yang melakukan pemberdayaan masyarakat itu siapa? Yang dapat melakukan Bukan yang dapat, yang melakukan. Kalau dapat siapa aja dapat, tapi yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam konteks cerita Anda itu siapa? Kan tadi Anda menyebut pemberdayaan masyarakat bla bla bla. Pertanyaannya siapa yang melakukan? Ayo, pede salah perbaiki, nggak apa-apa. Saya ingin Anda pede ya, percaya diri. Ciri mahasiswa STPN itu percaya diri. Dulu ketika saya jadi mahasiswa saya begitu, kan saya sama dengan Anda, alumni. Supaya Anda nanti terbiasa ketika magang, terbiasa ketika sudah di kantor ketemu senior, biasa percaya diri. Ayo, tadi kan Anda cerita pemberdayaan masyarakat tuh. masyarakat. Yang Anda maksud melakukan pemberdayaan masyarakat itu siapa gitu? Yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Masa masyarakat melakukan pemberdayaan masyarakat? Pemerintah desa. Pemerintah itu siapa? Kepala desa. Pakai mic lihatnya ke sana. Ya, gitu ya. Karena nanti kalau Anda nggak jelaskan rancu. Kenapa itu penting? Kalau Anda tidak jelaskan, itu disangka orang yang melakukan pemberdayaan masyarakat itu di luar konteks masyarakat desa seperti yang saya bilang. Karena tadi kan kita gunakan teori struktural fungsional. Kalau kita gunakan teori struktural fungsional, kita terikat untuk bicara di wilayah tertentu dan menyusun masyarakat berdasarkan lapisan tertentu, kan struktur. Tadi saya bilang masyarakat desa Sendang berarti adalah level elit, middle class, dan grassroots. Elitnya pemerintah desa, middle class-nya tokoh masyarakat, kemudian grassroots-nya masyarakat. Kalau kemudian Anda menyebut pemberdayaan masyarakat, harus dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat itu di level mereka, dibangun oleh mereka sendiri. Karena kalau enggak nanti disangkanya dari kantor pertanahan atau dari luar. Karena kan teori yang digunakan teori struktural fungsional. Gitu ya? Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber satu. Terima kasih. Nanti yang kenapa terlambat? Nah kalau gitu duduk aja sekalian. Duduk aja. Gak apa-apa, duduk aja. Oke ya. Jadi lain kali itu tertib, ya tertib. Kalau dibilang Komkes bilang kumpulkan. Komkes bilang presensi, karena supaya tertib ya. Oke. Ini ada video 2-nya. Bentar, Mbak. Pegang dulu. Beliau narasumber 2 akan bicara tentang video 2 ya. Video 2 itu bercerita tentang master plan. Nanti beliau akan bacakan apa yang beliau tulis, kemudian kita persilahkan beliau pilih 7 teori, kemudian beliau bedah yang beliau tulis dengan menggunakan salah satu dari teori yang 7 itu ya. Silakan, Mbak. Nanti kalau betul kita aplaus, kalau salah kita perbaiki. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video kedua mengenai pembuatan master plan Desa Pucung, Kecamatan Giri Suba, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya mendapatkan atau membuat 5 poin dari video tersebut. Yang pertama, master plan memperhatikan potensi, yaitu potensi fisik mengenai informasi bantuan, jenis tanah, lereng, dan hidrologi. Sedangkan potensi non-fisik mengenai usia produktif, komposisi gender, tingkat pendidikan penduduk, dan provinsi penduduk. Yang poin kedua, isi utama master plan minimal ada 3, yaitu konsepsi pembangunan,
zonasi pembangunan jadi pembagian wilayah pembangunan, serta pembidangan pembangunan. Poin yang ketiga, pembangunan dilihat sebagai kemajuan menuju tujuan kompleks, seperti penghapusan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, pengurangan ketimpangan, serta jaminan hak asasi manusia. Poin yang keempat, konsep pembangunan terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi dan konservasi lingkungan. Yang kedua, pendekatan partisipatif yang dipandang efektif untuk mendukung pembangunan yang memaksa mengambil kebijakan untuk merumuskan kebutuhan pembangunan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan output, melakukan intervensi tertentu. Inputnya seperti agar wisatawan berkenan mengunjungi situs Bengawan Solo Purba. Poin yang kelima, terdapat 9 tahapan merancang model bisnis dengan BMC. Yang pertama, menetapkan customer segment. Yang kedua, menetapkan value proposition. Yang ketiga, menetapkan channel. Yang keempat, menetapkan customer relationship. Yang kelima, menetapkan revenue. Yang keenam, menetapkan resource. Yang ketujuh, menetapkan sifat partner. Yang kedelapan, menetapkan kegiatan dalam rangka melayani customer. Yang kesembilan, menetapkan kontraktur. Sudah? Oke. Beliau sudah ya? Ada yang ingin komentar? Sebelum kita balik bertanya ke beliau. Ada yang ingin komentar? Hands up, kemudian ngomong. Ada? Boleh komentar, boleh tanya, boleh mengkritik, boleh berpendapat. Oh ini salah, harusnya begini begitu. Ada? Masa nggak ada? Saya tuh membayangkan kuliah di Harvard dulu. Anda pernah lihat YouTube tentang Harvard University nggak? Sekali-sekali lihat di Harvard University. Mahasiswanya itu keren sekali. Dan jangan Anda bilang, wah itu kan mahasiswanya kelas atas. Enggak, itu sama umurnya mirip-mirip Anda lah, S1 juga. Harvard itu kan nggak cuma S3, ada S1-nya. Dan itu keren, jadi begitu dosennya lempar, silakan komentar, kemudian ngomong. Saya pengennya begitu. Kan sama, mereka pakai Google Scholar, Anda juga pakai Google Scholar, sama. Mereka pegang gadget, Anda pegang gadget. Ya, silakan. Diri Mas nggak kelihatan. Ya. Waalaikumsalam. Ingin saya tanyakan kepada saudara Salwan, kan tadi pas mengenai master plan. Nah, kita tahu master plan itu terbuat dari draft master plan. Nah, di mana hasil dari disosialisasikan ke tokoh-tokoh masyarakat, kemudian sekaligus penampakan koreksi, sekaligus membuat masukan koreksi. Setelah itu draft master plan ini kita tahu yang kita nonton di video itu bahwa dia terbentuk dari masukan rencana pembangunan di tiap wilayah oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian direkap, kemudian dipadukan. Dan di mana dipadukan ini yaitu dari data yang disiapkan oleh STPN. Nah, mengenai draft ini, mengenai master plan ini, kemudian yang dibentuk dari draft master plan, apakah master plan ini bisa diterapkan di wilayah-wilayah lainnya, tidak hanya di Desa Punyung? Oke, ya. Waalaikumsalam. Saya ulang pertanyaannya ya. Mbak yang pegang mikrofonnya, Mbak yang jawab. Saya cuma ingin menegaskan pertanyaannya supaya lebih fokus. Beliau bertanya apakah master plan dengan pola sebagaimana disampaikan tadi itu bisa diterapkan di tempat lain, tidak hanya di
Desa Pucung, bisa direplikasi kira-kira gitu. Jadi itu pertanyaannya Mbak. Apakah mungkin master plan itu direplikasi? Silakan Mbak, pegang mikrofonnya. Santai aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wahyu. Menurut saya, master plan di desa Pucung tidak bisa diterapkan di desa lain karena master plan sendiri itu memperhatikan potensi fisik dan non fisik di desa yang akan dilakukan master plan. Jadi jika potensi fisik dan non fisik desa lain berbeda dengan potensi fisik dan non fisik desa Pucung, maka master plan tersebut tidak bisa digunakan. Lalu master plan juga memperhatikan konsepsi pembangunan, zonanya, dan pembidangannya, sehingga master plan desa Pucung tidak bisa diterapkan di desa lainnya. Oke, saya luruskan ya, saya luruskan. Yang ditanya beliau itu adalah apakah proses master plan desa Pucung itu bisa direplikasi. Beliau tidak bertanya apakah master plan desa Pucung bisa diterapkan. Ya jelas tidak, karena masing-masing desa punya master plan masing-masing ya. Jadi yang beliau tanyakan bukan master plan desa Pucung diterapkan di desa X, bukan. Tapi apakah pola pembuatan master plan desa Pucung bisa direplikasi di desa lain. Maka jawabannya harusnya bisa. Kenapa bisa? Karena yang direplikasi nanti sistemnya. Dari mulai pengumpulan data, kemudian didiskusikan, kemudian mana bagian yang bisa diterima, mana yang tidak, dan sebagainya, kemudian ditambahkan data-data dari STPN, itu bisa. Ya. Jadi yang dimaksud beliau adalah sistemnya, bukan master plan-nya ansih, bukan master plan desa Pucungnya diterapkan di desa X, tapi sistemnya bisa diterapkan di desa X. Sehingga kalau nanti Anda bikin skripsi, nah ini sekaligus buat peluang skripsi. Kalau Anda bikin skripsi, Anda sudah bingung mau bikin judul apa, tinggal Anda pilih desa tertentu. Anda pilih desa tertentu, Anda ngobrol sama kepala desanya, Pak, mau nggak kita buatkan master plan? Mungkin kalau Anda nggak, kalau ini kan master plan desa Pucung saya buat dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi master plan desa Pucung itu dari tahun 2022 hingga 2042. Kalau Anda mungkin karena keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan waktu, dikurangi aja, mungkin master plan 5 tahun atau 10 tahun. Nah kemudian sesudah kepala desanya oke, baru Anda mainkan. Nah itu nanti bisa dengan metode kualitatif, pendekatannya fenomenologi. Fenomenologi di kualitatif itu artinya Anda terlibat ya. Jadi metodenya kualitatif, pendekatannya fenomenologi, paradigmanya partisipatoris. Jadi skripsi. Ya. Jadi diskusi kita hari-hari nanti itu nanti semuanya dalam rangka mendukung Anda melakukan kegiatan di semester-semester berikutnya, bukan hanya di semester 3 ya. Itu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, begitu. Nah, sekarang kita belum sampai ke masalah teori ya. Sekarang saya lempar ke audiens sebelum ke beliau. Ajan. Nanti kalau Ajan ingatkan saya ya. Saya suka nggak dengar. Belum Ajan. Saya lempar ke audiens. Dari 7 teori sosiologi yang tersedia, Ajan. Oh, STPN belum. Dari 7 teori sosiologi yang tersedia itu, teori mana yang menurut Anda cocok untuk membedah isu master plan desa yang dibahas oleh narasumber? Hands up, kemudian ngomong. Dari 7 teori sosiologi yang tadi saya jelaskan berulang-ulang itu, ada 7 teori sosiologi, mana yang Anda pilih untuk membedah isu master plan desa ya? Karena ada master plan negara, ada master plan kota, dan kita fokus di master plan desa supaya lebih kecil skupnya. Ada angkat tangan kemudian ngomong, saya dengarkan dengan baik. Saya rekam juga ya. Masa nggak ada? Jangan beliau lagi, kalau beliau sudah gantian. Ayo kan kita 50 orang itu. 50 orang, jadi mungkin ya banyak lah itu ya. Ayo. Siapa di antara Anda yang hobi ngomong?
Nah, sekarang kesempatan untuk ngomong. Katanya kan kalau menurut dokter Dahlan itu, dokter perempuan Dahlan, wanita itu harus sehari mengeluarkan 50.000 kata ya. Kalau enggak kan nanti sakit kalau enggak keluar 50.000 kata. Ayo sekarang kesempatan keluarkan 50.000 kata Anda itu. Nanti yang laki-laki ngikut di belakangnya. Kita cancel dulu ya, azan ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya masih sama yang tadi ya. Siapa di antara Anda yang berkenan menyampaikan? Ya, silakan Mas. Diri Mas. Diri. Bisa diri Mas. Nah, ya. Oke. Menurut saya pembuatan master plan desa Pucung Kecamatan Giri Kabupaten Gunung Kidul ini termasuk dalam sosiologi perilaku. Yaitu sosiologi yang terkait dengan tema melihat adanya hubungan antara akibat perilaku dari aktor terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku aktor berikutnya, atau disebut juga dengan ganjaran. Yang mana kita ketahui rencana induk pembuatan master plan itu mencakup tiga
3 faktor penting seperti pertanian, pariwisata, dan industri. Yang mana apabila ditetapkan master plan tersebut di masa sekarang itu seperti sektor pariwisata dan industri, maka pada masa yang akan datang akan berdampak pada ekonomi desa yang bersangkutan. Sekian. Oke, jangan duduk dulu, berdiri. Kita konfirmasi ya, kita konfirmasi. Pertama, dari 7 teori itu, teori mana yang Anda gunakan? Teori perilaku. Teori perilaku sosial. Ya. Oke, itunya dilepas. HP-nya kau lihat saya aja. Di teori perilaku sosial itu kekuatannya pada apa? Kekuatannya pada kegiatan yang dilakukan di masa sekarang atau di masa lalu yang akan menimbulkan efek pada masa yang akan datang. Berarti pemenuhan kebutuhan ya. Oke, terus bagaimana cara kamu membedah isu master plan dengan menggunakan teori itu? Dengan diadakannya master plan di desa Pucung tersebut, seperti fokus dalam sektor pertanian dan industri. Jangan gunakan kata industri, karena di desa yang sedang kita diskusi nggak ada industrinya. Makanya jangan gunakan HP-mu. HP-mu itu kan datanya dari luar ya. Pariwisata. Oh, di sini fokusnya pariwisata, pertanian, ya. Pariwisata dan pertanian pada masa sekarang itu diharapkannya pada masa yang akan datang akan memberikan efek seperti ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Oke, saya kemas ya. Jadi yang kamu sampaikan sudah betul, cuma kemasannya. Saya ingin kemas jadi lebih baik. Jadi isunya kan master plan. Master plan itu kan bicara tentang panduan kegiatan agar suatu masyarakat mencapai kesejahteraan tertentu. Jadi master plan itu panduan kegiatan. Dalam waktu sekian tahun apa yang harus dikerjakan? 2022 sampai 2042 apa yang harus dikerjakan? 10 tahun apa harus dikerjakan? 5 tahun apa yang harus dikerjakan? Tiap tahun apa yang harus dikerjakan? Jadi dia panduan. Nah kemudian beliau pilih teori perilaku sosial. Teori perilaku sosial itu fokusnya atau kekuatannya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat itu dibangun lewat perilaku. Bahwa perilaku yang sekarang dilakukan akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan di kemudian hari. Nah itu yang kemudian menjadi cocok kalau kemudian kita pahami bahwa penyusunan master plan merupakan bentuk perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya di kemudian hari. Kalau di kemudian hari dia butuh kesejahteraan, maka dengan perilaku sekarang dia bikin master plan, dia ikuti tahapan-tahapannya, maka kemudian besar kemungkinan mereka mencapai kesejahteraan dalam versi mereka, gitu ya. Oke, aplaus. Terima kasih buat beliau. Sekarang kita dengar dari narasumber ya. Apa komentarnya narasumber? Setuju dengan pendapat saudara Dilan. Setuju ya, oke. Saya pikir betul juga. Saya pikir cukup ya untuk narasumber kedua. Aplaus, terima kasih. Ya. Kalau yang ketiga, mau kita lihat yang mana ini? Mau ini atau sukarela? Ada yang tampil ke depan? Ada yang sukarela? Kalau ada yang sukarela, hands up, kemudian saya tunjuk. Ada? Kalau nggak ada, kita ambil dari sini. Nggak ada? Nggak ada ya? Jangan tunjuk orang lain, langsung hands up kemudian maju. Kalau nggak ada kita ambil dari sini. Siapa yang punya warna biru? Wahyu man. Oh beliau. Oh iya. Oh ya. Ayo. Ini saya ambil di tengah loh, acak. Tidak disengaja ya. Silakan Mas. Betul kan punya motor? Ya. Silakan Mas presentasi. Video 3 berarti ya. Video 3 tentang leadership. Misalnya dia nggak sempat saya hacker tadi, jadi bisa dia. Oh ini. Video 3. Sama
sama kayak tadi ya, kau ceritakan dulu, kemudian pilih teori yang cocok, kemudian kau bahas. Oke, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman juga. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai video ketiga, yaitu pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah desa Pucung. Jadi setelah saya menonton video ini, ada 5 poin penting yang menurut saya dapat saya ambil dan bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendengarkan kemudian bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Jadi yang pertama itu ada pada menit 3:13, yaitu di mana tujuan dari pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah desa Pucung ini, yaitu yang pertama memudahkan pengolahan sumber daya agraria, yang dimana pengolahan sumber daya agraria ini yaitu berdasarkan dari master plan yang dimana kita sudah nonton pada video kedua tadi. Kemudian yang tujuan keduanya yaitu membantu memobilisir staf agar berusaha memajukan wilayah masyarakat desa, tepatnya itu desa Pucung. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu pada menit 6:04, yaitu mengenai kegiatan presentasinya. Jadi setelah menonton video tersebut, isi dari presentasinya itu yang pertama yaitu membahas mengenai makna leadership berbasis sumber daya agraria. Kemudian yang kedua yaitu potensi agraria desa. Kemudian yang ketiga kompetensi leadership. Yang keempat strategi leadership. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tantangan leadership di masa kini dan akan datang. Nah, mungkin dari struktur presentasi ini pastinya di situ kita bisa mengambil ilmu bahwa di situ ada 5 yang mungkin nanti suatu saat kita terapkan jika suatu saat kita menyampaikan mengenai kegiatan-kegiatan terkait pelatihan leadership. Nah, yang ketiga yaitu menit 7:03, yaitu sebenarnya di sini bukan saya tulis di sini Pak, bukan mengenai poin pentingnya, tapi ini sih berupa pertanyaan. Maksudnya di sini sempat saya tulis manfaat leadership berbasis sumber daya agraria bagi diri sendiri. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pertanyaan setelah menonton. Nah, rata-rata pertanyaannya itu yaitu mengenai manfaat leadership ini berbasis sumber daya agraria bagi diri sendiri, orang lain, dan bagi kemajuan desa. Berarti manfaatnya. Terus apa lagi? Itu poin keberapa? Poin kelima. Poin ketiga. Poin ketiga, pertanyaan apa manfaatnya? Oke, terus kita simpan dulu. Kemudian yang poin keempat yaitu ada pada menit 8:29, di mana pada pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi staf kantor pemerintah desa Pucung ini, makna leadership itu ada 3 di sini, yaitu pertama berdasarkan kategori dapat lagi dibeda menjadi 4, yaitu mampu memotivasi, kemudian mampu memberdayakan, kemudian mampu mengelola, dan yang terakhir yaitu ulet. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya. Di sini gaya ada partisipatif, kemudian melakukan perubahan, meningkatkan kinerja. Kemudian yang ketiga yaitu keahlian. Nah, di sini ada 4, yaitu keahlian sosial, kemudian memahami perspektif orang lain, kemudian kalian menghadapi suatu masalah, dan yang terakhir yaitu kalian membuat sebuah keputusan. Dan poin yang terakhir yaitu menit 9:33, di mana
skill yang bisa dibangun dari kegiatan ini, yaitu yang pertama itu disiplin, kemudian dua inspiratif, tiga terus belajar agar memiliki pengalaman yang banyak, yang keempat adil dan proporsional, yang kelima memaksimalkan potensi diri, dan yang terakhir yaitu belajar dari kesalahan dan memperbaiki untuk masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ada satu pertanyaan yang beliau sendiri belum punya jawabannya. Silakan audiens kalau ada yang punya yang bisa bantu. Ya, pertanyaannya adalah apa manfaat biar komat dulu ya. Ya, saya ulang pertanyaannya. Jadi saya sampai ke pertanyaannya. Jadi beliau bertanya apa manfaat dari pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria bagi diri sendiri dan orang lain. Kira-kira Anda kan sudah lihat videonya ya. Saya ingin tahu siapa di antara Anda yang sudah baca literaturnya, sudah baca jurnalnya. Kan ada 3 jurnal itu ya. Video 1 itu ada jurnalnya, video 2 ada jurnalnya, video 3 ada. Siapa di antara Anda yang sudah baca jurnalnya? Jurnal aslinya. Itu bisa diklik di Google Scholar. Gratis. Ada yang sudah baca? Belum? Oke. Kalau gitu kita mainkan videonya saja ya. Lain kali baca, supaya Anda bisa lebih paham. Memang berbahasa Inggris. Kan Anda sudah bahasa Inggris sudah bagus ya. Lain kali baca, kemudian itu sekaligus buat referensi ketika Anda bikin skripsi nanti. Kan skripsi nanti 40 literatur, 20 bahasa asing, 20 bahasa Indonesia. Ya, siapa di antara Anda yang bisa berkenan menjawab? Apa manfaatnya pelatihan leadership berbasis agraria bagi diri sendiri dan orang lain? Anda garis bawahi kata berbasis agraria, berbasis sumber daya agraria. Karena itu yang uniknya di situ. Kalau pelatihan leadership kan banyak dikerjakan orang lain, tapi ketika dibilang pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria itu menjadi unik. Nanti kalau Anda bikin skripsi begitu juga. Pilih sesuatu yang unik sehingga kemudian kelihatan khas Anda, ilmu Anda. Bisa? Ada yang berkenan? Apa manfaatnya? Karena narasumbernya bertanya ya. Ada? Masa nggak ada, harus ditunggu bermenit-menit? Harusnya begitu saya lempar langsung hands up. Salah, perbaiki, nggak apa-apa. Buktinya tadi lancar, yang teori perilaku tadi itu. Soal kemudian nanti di ujungnya saya kemas, saya perbaiki itu biasa. Mahasiswa dengan dosennya kan begitu. Nggak ada? Jadi leadership itu dikasih tambahan berbasis sumber daya agraria itu karena kita ingin tunjukkan bahwa masyarakat Pucung itu mengembangkan dirinya dengan memanfaatkan sumber daya agraria. Kenapa sumber daya agraria ditonjolkan? Karena kita ingin menonjolkan peran kantor pertanahan. Meskipun perannya itu tidak dalam bentuk peran nyata konkret mereka hadir, tapi minimal kewenangannya ada di kantor pertanahan. Kalau sudah bicara agraria itu ya. Kemudian apa manfaatnya buat yang bersangkutan? Kalau sudah bicara leadership, setiap orang itu kan pemimpin. Ya, siapapun kita pemimpin di level kita masing-masing. Dan itu tentu perlu supaya bisa lebih mudah mengkoordinir orang lain, lebih mudah membangun kerjasama dengan orang lain, lebih mudah memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya agraria. Itu bagi diri sendiri. Bagi orang lain, kalau semua orang punya konsep seperti itu kan menjadi lebih mudah bagi desa itu untuk memperoleh kemajuan. Gitu ya? Oke, itu kira-kira jawabannya begitu. Nanti Anda kalau ingin lebih detailnya lihat di naskah aslinya ya. Kemudian seperti biasa, silakan narasumber pilih teorinya kemudian benturkan dengan isunya. Isunya pelatihan leadership ya. Dari 7 teori sosiologi itu mana yang Anda pilih? Jadi yang terkait teori yang telah kita pelajari, jadi teori yang bisa saya benturkan pada video yang ketiga ini
tangkapan saya itu Pak ada 2 yang bisa dibenturkan. Satu aja, Pak, pilih satu aja supaya waktunya nggak cukup. Pilih satu teori. Yang sederhana saya Pak, ya menurut saya itu teori struktur fungsional. Struktural fungsional, oke. Ya, silakan jelaskan. Kita tahu bahwa struktur fungsional itu yaitu terkait mengenai sinergi para pihak. Jadi pada video ini kita bisa lihat bahwa terjadi sinergi antara setelah kita nonton di situ kan ada bisa kita lihat pihak-pihak yang terlibat itu SPN, kemudian ada pemerintah setempat serta stafnya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa terjadi sinergi antara STPN yang menyampaikan materi terkait leadership, kemudian pemerintah setempat menerimanya dengan baik, kemudian meneruskannya ke stafnya untuk bisa mengikuti kegiatan leadership ini, menerima materi-materi yang kemudian bisa diterapkan untuk kegiatan kedepannya terkait master plan yang nantinya akan diterapkan pada Desa Pucung. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Ada di antara Anda yang ingin komplain, ingin menjelaskan, ingin menambahkan, ingin memperbaiki, atau ingin mengkritik? Silahkan. Angkat tangan kemudian baru akan saya tunjuk. Oh iya, silahkan. Nggak ada? Kenapa kuliah saya nggak pernah ada yang angkat tangan? Dosen-dosen lain bilang kelas ini hebat. Katanya selalu angkat tangan. Giliran saya kok nggak ada angkat tangan? Apa Anda lebih senang yang materi teknis ya? Materi-materi eksak? Oke ya, kalau nggak ada yang angkat tangan berarti Anda semua setuju dengan yang disampaikan narasumber. Saya pikir cukup. Aplaus buat narasumber. Terima kasih. Thank you. Oke ya, 3 mahasiswa sudah presentasi. Sekarang giliran saya ya, giliran saya presentasi. Anda buka WA grupnya. Tadi barusan saya kirim di WA grup itu 2 PowerPoint. Yang pertama pertemuan 1 itu harusnya disampaikan di pertemuan 1, tapi pertemuan 1 kan kita nggak pakai WA grup karena belum dibuat. Nah, di PowerPoint yang pertama itu bicara tentang sosiologi agraria, sebuah penjelasan awal terkait referensi. Jadi saya memandang penting tentang referensi. Jadi kalau Anda ingin cerdas, Anda harus banyak referensi. Kalau saya menyebut referensi, itu berarti bisa buku, bisa video, bisa segala macam, termasuk jurnal dan lain-lain ya. Jadi itu penting buat Anda, karena nanti kan Anda dianggap sebagai profesional ya. Ciri-ciri orang profesional itu kan berreferensi. Kemudian Anda lihat di slide yang keempat, itu ada tulisan tentang public speaking. Jadi saya foto, itu senior Anda, saya foto, kemudian saya tunjukkan bahwa public speaking itu bisa mendorong Anda untuk punya kemampuan membaca, mendengar, melihat, berbicara. Kenapa public speaking penting? Supaya nanti Anda lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain ya. Karena kan nanti kegiatan Anda di semester-semester berikut akan berhubungan dengan orang lain. Di semester 6 Anda akan KKNP PTLP, berhubungan dengan orang lain. Di semester 7 Anda MBKM, berhubungan dengan orang lain. Di semester 8 Anda bikin skripsi, berhubungan dengan orang lain. Jadi Anda akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dan begitu Anda tamat, Anda bekerja juga berhubungan dengan orang lain. Kemudian di slide ke-8 itu ada slide tentang PTSL, tapi PTSL versi sosiologi ya. Program tutorial sosiologi lengkap. Jadi saya punya pandangan, kalau Anda berkenan membaca buku yang saya cantumkan itu, berarti Anda sudah bisa paham bahwa itu loh coverage, cakupan sosiologi agraria. Jadi kalau ada orang bertanya, sosiologi agraria itu apa saja? Nah, Anda bisa jelaskan sosiologi agraria itu membahas semua isu agraria dalam perspektif sosiologi. Gitu ya. Kemudian kalau Anda ketahui,
Saya hobi nulis buku, kemudian itu ada 3 alasan menulis buku. Buku memuat pengetahuan tertentu yang unik, ya, berarti setiap buku begitu. Kemudian berupaya menjadi bagian dari proses rekonstruksi pengetahuan. Jadi kalau saya bilang rekonstruksi pengetahuan, Anda tentu paham bahwa pengetahuan itu awalnya tidak ada di buku. Buku itu awalnya kosong, putih, kertas putih. Pengetahuan itu ada di luar, ada di masyarakat, ada di laboratorium, kemudian itu dibuatkan dokumen, ditulis, masukkan ke buku jadi naskah. Itu yang kemudian disebut sebagai rekonstruksi, memindahkan pengetahuan dari luar buku masuk ke dalam buku sehingga kemudian mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, buku itu bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan. Ya. Jadi menulis buku itu bisa jadi sedekah ilmu. Apapun agama Anda kan Tuhan cuma perintahkan kita 2. Tuhan perintahkan kita apapun agama Anda, beribadah kepada Beliau sesuai dengan ajaran Anda, ajaran agama yang Anda anut masing-masing. Kemudian yang kedua, berbuat kebaikan. Nah, Anda bisa berbuat kebaikan kalau Anda kemudian berkenan antara lain berbagi pengetahuan. Kemudian ada sosiologi perspektif di slide ke-13. Itu cara pandang kita tentang sosiologi agraria, ya. Jadi ada masyarakat, kemudian ada agraria, ada sumber daya yang dikelola, kemudian kita bikin ada semacam 4 puncak kegiatan, ada yang disebut sosioekonomi, kalau berkaitan dengan ekonomi, ada yang sosioekologi, ada sosiokomunikasi, dan sosiolegitimasi. Kalau Anda bicara tentang penguasaan pemilikan tanah, itu berarti berada di wilayah ranah sosiolegitimasi, pengakuan keabsahan. Kalau Anda bicara tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah, berarti itu bicara di sosioekologi. Kalau Anda bicara tentang kemajuan, perekonomian, dan lain sebagainya, itu di sosioekonomi. Kalau Anda bicara tentang bagaimana masyarakat dipengaruhi lewat berbagai penyuluhan, kegiatan yang bersifat informatif, maka itu menjadi sosiokomunikasi. Kemudian, itu di bawahnya buku-buku yang bisa Anda baca, yang mudah-mudahan bisa memperkaya referensi Anda. Ya. Kemudian ada di slide 32. Di slide 32 itu tentang gambaran umum wilayah. Nanti kalau Anda bikin skripsi, bab 4 itu gambaran umum wilayah. Jadi skripsi itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 gambaran umum wilayah. Nah, gambaran umum wilayah itu berisi 2 hal, land mapping dan social mapping. Kalau land mapping Anda sudah tahu, pokoknya tentang pertanahan, ada topografi, kemampuan tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang social mapping itu terdiri dari 2 bagian, yaitu demografi dan sosiografi. Demografi itu kependudukan, segala macam aspek kependudukan dari mulai jumlah penduduk, gender, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau yang sosiografi berkaitan dengan masyarakat, mulai dari value, nilai-nilai yang mereka anut, apa yang dianggap baik oleh masyarakat tertentu, apa yang dianggap benar oleh masyarakat tertentu, apa yang dianggap indah oleh masyarakat tertentu. Value itu begitu, baik, benar, dan indah versi masyarakat. Kemudian ada kepercayaan, ada mitos, dan lain-lain, ya. Kemudian di slide terakhir, menjelang terakhir, slide 34 itu tentang humor bahasa, ya. Saya kan nggak bisa humor, jadi kadang-kadang humor itu saya tulis. Jadi di situ ada bagaimana sulitnya berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kan gampang. Bahasa Indonesia itu mudah dibaca, ya. 3 nenek sihir melihat 3 buah arloji merek Swatch. Nenek sihir mana yang melihat arloji merek Swatch? Itu bahasa Indonesia, enak didengar. Tapi coba Anda baca bahasa Inggrisnya, begitu diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, itu bisa terlilit lidah Anda, ya. Itu. Kemudian kita masuk ke yang berikut. Masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu bicara tentang sosiologi agraria. Anda di slide kedua Anda diajak berbicara tentang paradigma, perspektif, dan focus of interest. Di pertemuan pertama saya sudah bilang bahwa paradigma itu kerangka berpikir besar. Di dalam paradigma itu ada teori. Nah, ketika Anda menggunakan teori itu berarti Anda menggunakan perspektif tertentu. Jadi kalau di sini dibilang perspektif, itu berarti cara pandang berbasis teori. Anda gunakan teori konflik, maka dibilang Anda melihatnya dalam perspektif konflik. Anda menggunakan teori struktural fungsional, berarti Anda melihatnya dalam perspektif struktural fungsional. Kemudian saya juga bilang di pertemuan pertama bahwa di tiap teori ada konsep. Jadi paradigma, di dalamnya ada teori.
kemudian teori di dalamnya ada konsep, kemudian konsep di dalamnya ada parameter. Nah, sekarang yang konsep, misalnya di teori konflik, konsepnya kan cuma dua, kepentingan dan kewenangan. Nah, ketika Anda bicara tentang kepentingan, atau Anda menjelaskan secara detail tentang kepentingan dalam isu-isu tertentu, itu berarti Anda sedang bicara tentang focus of interest, pusat perhatian, ya? Focus of interest. Kemudian berikutnya kita yang nggak terlalu penting kita lewati. Kita langsung ke slide ke-8. Slide ke-8 itu tentang social and capital asset. Jadi tanah itu adalah aset, ya. Kalau Anda mendengar kata reforma agraria, penguatan aset, penguatan akses. Penguatan akses itu pemberdayaan masyarakat, penguatan aset itu asetnya, tanahnya. Nah, sedangkan tanah itu sendiri dalam artian aset, itu punya dua sisi. Sisi pertama, tanah itu bisa disebut sebagai social asset. Kapan dia disebut sebagai social asset? Ketika Anda bisa berinteraksi atau difasilitasi untuk berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat setempat karena Anda punya tanah. Jadi kalau Anda punya sebidang tanah di lokasi desa tertentu, di desa itu sedang ada pengambilan keputusan, ada rapat, maka Anda diundang karena Anda memiliki tanah. Nah, dalam hal itu tanah berfungsi sebagai social asset. Karena Anda punya tanah, Anda bisa bergaul dengan masyarakat, Anda diajak mengambil keputusan bersama-sama dengan masyarakat. Itu tanah dalam artian social asset. Kemudian tanah juga punya artian capital asset. Jadi modal, ketika tanah itu dijual Anda dapat duit, ketika disewakan Anda dapat duit, ketika digarap bagi hasil dapat duit, itu disebut sebagai capital asset. Jadi tanah punya dua sisi, social asset dan capital asset. Kemudian menjelang akhir saya tulis bunyi dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pasal ini bicara tentang agraria dalam konteks kemakmuran. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu bicara tentang agraria dalam konteks kemakmuran. Oleh sebab itu, bila di suatu masyarakat masih ada kemiskinan, berarti ada yang salah dengan agrarianya. Kalau ada yang salah dengan agrarianya, berarti ada yang salah dengan dua kemungkinan, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, kalau ada yang masalah di bidang agraria, menjadi penting buat orang-orang yang memiliki ilmu agraria untuk mencarikan solusinya. Itu materi saya, ada 2 PowerPoint. Sebelum kita bubar, bila ada pertanyaan dipersilahkan. Sekarang baru jam 12. Kita kan sampai jam 12.20 ya. Sekarang baru jam 12, jadi masih bisa 20 menit berdebat dengan dosen. Silahkan. Nggak ada lagi. Di PowerPoint yang pertama, bicara tentang pentingnya referensi. Di PowerPoint yang kedua, bicara tentang masalah. Bahwa kalau ada orang miskin, berarti tidak makmur, berarti ada masalah dengan agrarianya. Dan itu menjadi bahan Anda ketika bikin skripsi nanti. Kalau Anda ingin bikin skripsi tentang kemiskinan dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang penting. Sebelum bubar, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Sampai demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.